Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Motivator pemirsa. Kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai the miracle of repetition. Nah, tadi ada pertanyaan yang masuk ukuran mengenai kesuksesan. Nah, itu dia. Untuk setiap orang pasti berbeda ya. Tapi mungkin ada clue-cluenya nih atau ada poin-poin tertentu yang bisa diambil. Kalau kita tahu caranya bikin goal, hidup kita akan lebih baik lagi. Kita akan lebih sukses lagi. Kalau kita salah mengukur sukses kita, definisi setiap orang sukses berbeda-beda. Tapi hari ini, ayo kita bikin goal 2013 ini caranya bagaimana? Saya bagi jadi 2 kategori goal. Yang pertama, goal kita untuk sukses dan goal kita untuk bahagia. Nah, goal kita untuk sukses, kalau disingkat PKK. Nah, yang pertama pengembangan diri. Jadi sekali lagi kita kembangkan diri kita harus punya goal untuk sukses adalah kita harus punya kemampuan ini loh. Kita tambah kemampuan kita ini, tambah kemampuan kita ini. Nah, contoh kalau saya pribadi sebagai seorang pembicara, sebagai seorang motivator, saya akan tambah terus kemampuan saya. Misalkan kemampuan bisnis, kemampuan marketing. Kemarin saya baru training 2 hari untuk salah satu bank pemerintah, 2 hari. Kita bahas public speaking, kita bahas tentang marketing dan lain-lain. Nah, tentu saja kalau saya tidak pernah mengembangkan diri, akan terbatas kesuksesannya. Nah, jadi yang pertama pengembangan diri, yang berikutnya goal, karir, atau prestasi. Kita ciptakan prestasi-prestasi baru. Itu kuncinya. Oke, nah, sebelum kita lanjutkan, nah, ada pertanyaan dari Twitter yang harus kita jawab dari Frans di Jakarta. Hai Frans, bagaimana cara menentukan passion kita? Nah, sekali lagi, setiap orang dikaruniai passion yang banyak. Sebetulnya nggak cuma satu, banyak. Nah, saya pribadi passion saya nggak cuma satu. Ini passion saya yang terbesar sebetulnya, jadi pembicara. Nah, passion saya pribadi, saya tuh senang main gitar. Nah, senang juga sepak bola. Senang juga, dulu saya pernah bikin toko komputer, sampai hari ini masih ada di Semarang. Saya juga senang dulu ngutak-ngatik komputer. Saya juga senang internet. Ternyata kesenangan kita sebetulnya banyak. Dari pengalaman masa lalu, kita pernah sukses apa? Misalkan Anda pernah sukses dalam membawakan acara, mungkin Anda jadi MC, mungkin. Atau Anda mencintai sesuatu, misalkan Anda mencintai sepak bola, mungkin jadi pelatih sepak bola. Nah, kita tidak pernah tahu. Yang tahu Anda sendiri. Dari passion yang banyak tadi, kita pilih salah satu yang kira-kira kita akan lakukan seumur hidup. Itu kuncinya. Oke, kita sapa dulu penonton yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa? Eko di Semarang. Dengan Eko, silakan. Ya, ini mau tanya, ada nggak sih efek samping dari repetition ini sendiri? Karena takutnya ada efek samping positifnya kah? Apa ada efek samping negatif dari repetition itu? Saya sih pengen tahu itu aja. Oke. Repetition. Terima kasih Eko, selamat malam. Oke, silakan. Yes, Mr. Eko, apakah efek positif dan negatifnya dari repetition? Repetition itu sangat baik atau buruk tergantung apa yang kita ulang. Kalau kegiatan yang baik, tentu saja biasanya akan membawa hal yang positif. Kalau yang kita ulang sesuatu yang buruk, kebiasaan buruk yang merusak tubuh kita atau yang merusak pikiran kita atau apapun itu, tentu saja akan membawa hal yang negatif. Sesimpel itu. Tergantung apa yang kita ulangi. Kalau yang positif membawa kebaikan, yang negatif membawa keburukan. Sesimpel itu aja. Kita lanjut lagi yang tadi ya. Kalau gimana caranya ketika kita punya passion banyak nih, seperti kata Christian tadi, memilih satu yang akan dilakukan untuk seumur hidup. Memilihnya dari sekian banyak itu bagaimana caranya? Nah, yang pertama dari sekian banyak tadi, kita pertanyaan pertama kita tanya satu-satu. Misalkan saya sepak bola, cocok nggak sih? Saya sih suka. Apakah saya melakukan seumur hidup? Kelihatannya enggak. Berikutnya, main gitar, senang. Tapi apakah saya melakukan seumur hidup? Katanya enggak juga. Nah, terus yang motivasi ini, senang nggak? Senang banget. Mau lakukan seumur hidup nggak? Sampai saya tua pun saya mau lakukan. Sampai saya meninggal, training motivasi, saya sangat senang. Oke, jadi sangat menikmati. Berikan pertanyaan-pertanyaan pada diri kita sendiri ya. Sebetulnya pertanyaannya banyak sekali, Mbak Chantal. Jadi contoh lagi, mau nggak kerja pekerjaan itu tanpa dibayar? Saya disuruh training, mau nggak tanpa dibayar? Awalnya mau, lama-lama enggak dong. Awal-awal saya sering nggak dibayar. Hari ini bayarannya sangat mahal gitu. Oke, ada pertanyaan dari Facebook Titi di Bogor. Hai Titi, sampai sekarang saya selalu didera perasaan menyesal kenapa tidak memilih pilihan hidup yang lain. Saya yakin jika saya melakukan itu hidup saya pasti jauh lebih bahagia. Apa yang harus saya lakukan agar saya bahagia dengan hidup saya sekarang? Titi, silakan. Yes. Sekali lagi, masa lalu jangan pernah disesali. Yang anggap aja, mungkin Anda pernah salah mengambil keputusan. Tapi sekali lagi, kasih makna positif. Maknai positif setiap kejadian. Dalam arti seperti ini. Kita, hari ini pilihan yang kita buat, itu sudah yang terbaik yang Tuhan kasih.
Jangan pernah disesali. Yang penting jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Kita harus jadi lebih baik. Kita harus jadi lebih sukses. Saya kurang dapat informasi ini tentang apa, saya nggak tahu, entah pekerjaan, entah pasangan hidup, saya nggak tahu. Jadi tatap ke depan, bikin hal yang lebih baik. Kejadian yang masa lalu harus membuat kita jadi lebih baik. Itu kuncinya. Kalau masih bisa diperbaiki sekarang, kenapa enggak ya? Yes. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Uli di Jakarta. Hai Uli, apa yang dimaksud dengan kemantapan tekad sampai sekarang? Saya sulit untuk merealisasikannya karena banyaknya pemahaman yang saya dapatkan. Kemantapan tekad. Kemantapan tekad sampai sekarang saya sulit merealisasikannya karena banyaknya pemahaman yang saya dapatkan. Kelihatannya mungkin metodenya banyak, akhirnya banyakan bingung pilihan. mau pilih yang Iya. mana. Yes. Nah, sekali lagi mungkin pertanyaan ini Anda bisa membantu Anda untuk memilih. Misalkan dari sekian banyak pemahaman tadi, pemahaman yang satu ini betul nggak sih? Coba Anda tanyakan satu persatu. Dari semua ini mana yang paling tepat untuk saya? Agak kurang jelas sih infonya tentang apa sebetulnya. Sekali lagi kita pilih salah satu yang paling tepat dengan kita. Banyak hal seperti itu, rasakan dengan hati kita. Mana yang paling cocok dengan kita. Tidak ada salahnya juga kalau misalnya bingung sekali dicoba semuanya ya. Yes. Satu-satu dicoba. Oke. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai apa itu kunci sukses gitu ya. Tadi ada yang terpotong mengenai 6 goal. Yes, 6 goal tadi. Yang pertama pengembangan diri, yang kedua karir atau prestasi. Jadi kita harus ciptakan prestasi yang baru. Berikutnya kalau saya pribadi, selain 2 hal tadi, saya ciptakan juga goal keuangan. Mau punya uang berapa sih? Mau punya uang atau properti rumah berapa sih? Nah itu harus kita buat juga. Jadi jangan mau punya uang banyak tapi nggak tahu banyaknya berapa gitu ya. Betul. Nah ternyata kalau goal kita nggak spesifik, otak bawah sadar kita bingung. Kamu tuh mau kayanya seberapa sih gitu ya? Tentukan kita mau suksesnya kayanya seberapa. Yang pasti kaya tapi jangan lupa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Itu baru goal sukses kita. Jangan lupa kita harus juga membuat goal bahagia kita. Dalam hari ini adalah yang berikutnya kita supaya bahagia, jangan lupa buat goal kesehatan. Udah kaya, sakit-sakitan, repot Gak gitu bisa ya. menikmati juga ya. Yes, buat goal kesehatan. Dalam hal ini misalkan, saya mau berat badan saya sekian, yang ideal berapa. Nah dalam hal ini tentu saja kalau mau sehat olahraga, plus makan makanan yang tepat, banyak serat dan lain-lain. Itu tips simpelnya. Berikutnya supaya kita bahagia secara spiritual dan secara sosial, 2S. Ini harus kita tambah. Jadi secara sosial kita ke sesama kita dan juga secara horizontal kita jadi harus lebih baik. Nah, untuk tips untuk goal-goal tadi, tulis goal Anda. Saran saya tulis dan yakini itu akan terwujud. Kasih batas waktu, tanggal berapa, bulan berapa ini akan terwujud. Berikutnya jangan lupa kasih why-nya. Kenapa goal tadi harus tercapai? Banyak orang yang lupa ini. Mereka menulis goal, saya harus punya uang sekian, saya harus sukses, saya harus begini, tapi lupa alasannya. Kenapa harus sukses? Kalau alasannya nggak kuat, Anda tidak akan berusaha keras mencapainya. Artinya harus ada motivasi yang mendorong itu ya. Yes. Oke. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini, Motivator akan hadir kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Motivator. Banyak sekali pertanyaan yang masuk lewat Twitter dan Facebook kami. Kita akan bacakan satu persatu selagi masih bisa nih. Dari Twitter dari Tina di Bandung, bagaimana cara mengatasi ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup? Oke, terima kasih Tina, silakan. Oke, bagaimana cara mengatasi ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita? Nah, dalam hidup ini Tuhan menciptakan sesuatu hal itu ada maksudnya. Termasuk rasa takut kita, termasuk rasa khawatir kita. Nah, takut itu kalau pada tempatnya nggak apa-apa. Misalkan kita menyeberang jalan, takut. Takut itu artinya kita harus waspada. Jadi tangkap pesannya, waspada dan siap-siap. Nah, waktu kita waspada, kita akan nyebrang dengan baik. Tapi kalau nggak punya rasa takut sama sekali, celaka juga. Main nyebrang aja begitu, ditabrak. Banyak di sini, di Indonesia banyak. Banyak sekali. Nah, jadi kuncinya adalah apa? Takut itu kita maknai, berarti kita harus siap-siap. Contoh, saya pribadi pernah nggak takut? Kalau saya seminar, kalau saya materinya belum siap, saya takut gitu ya. Tapi tentu saja kita perbaiki emosi kita dengan rubah gerak, dengan pikiran dan lain-lain. Walaupun materi belum siap tetap jalan. Tapi tentu saja besok kita harus siap-siap. Kalau saya ngisi seminar, kalau sebelumnya takut nggak apa-apa. Bagus, supaya kita siap materinya. Tapi kalau pas lagi seminar takut, itu tidak pada tempatnya. Kan ada orang yang punya ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan gitu ya.
Artinya pikiran-pikiran yang negatif ini dibayangkan, ditambah-tambahkan Betul. gitu, kemudian akhirnya justru membuat diri kita takut atau ciut gitu, gimana? Yes. Nah, tentu saja cara tercepat mengubah emosi dari takut jadi berani dengan mengubah gerakan. Persis seperti karate. Kalau karate kan ada balok. Ada balok, ketika ada balok dia mau mecah balok, dia teriak. Ini namanya power move. Hadar! Itu mengumpulkan emosi supaya dia lebih semangat lagi. Jadi sekali lagi ubah gerakan kita, entah kita lompat-lompat, entah kita berdiri sambil teriak, sambil tinjukan tangan ke udara sambil yes, seperti itu. Dengan cara seperti ini emosi kita akan berubah. Plus berpikirlah positif. Oke, ada pertanyaan yang masuk dari Facebook dari Vida di Jakarta. Sejauh mana kemampuan otak kita dapat mengantisipasi setiap kendala yang ada? Terima kasih Vida, silahkan. Yes. Sejauh mana kemampuan otak kita dapat mengantisipasi setiap kendala yang ada? Otak kita diciptakan Tuhan tuh begitu luar biasa. Sederhana sekali. Waspada, rasa takut tadi membuat kita waspada. Otak kita tuh diciptakan very good. Bahkan menurut penelitian, manusia menggunakan otak tidak sampai 10%. Maksimalkan kegunaan otak kita. Yang paling cepat adalah dengan belajar dari orang lain yang lebih hebat. Siapapun. Kalau saya pribadi, awalnya biasanya tiru saja nggak masalah. Pada awalnya. Tapi jangan sampai kita jadi copycat. Yang harus kita lakukan adalah setelah kita meniru siapapun, entah dia orang yang semangat, entah dia orang yang sukses, kita tiru. Plus minus pikirannya, emosinya. Nah itu, jadi otak kita bukan hanya berpikir, emosinya dan tindakan mereka, termasuk kata-kata mereka. Ketika kita tiru orang yang sukses, kemungkinan kita sukses akan lebih cepat. Oke, jadi kemampuan atau otak manusia ini memang selalu punya kemampuan untuk berkembang, untuk Yes. belajar, asalkan manusianya mau. Jadi artinya Betul. kendala atau masalah apapun yang datang harusnya bisa terselesaikan dengan baik gitu Pasti ya. bisa. Oke, pemirsa terima kasih banyak pertanyaan yang masuk ke kami lewat Facebook, lewat Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami ya @motivator, dan mungkin Christian punya Twitternya juga. Yes, Chris Motivator. Oke, Yes, bisa di-follow ya. Oke, untuk terakhir nih mungkin banyak pemirsa juga yang tidak mengikuti dari awal. Kita akan summit untuk apa? Recap sedikit mengenai Miracle of Repetition. Boleh Yes. diulang lagi? Sekali lagi yang materi yang paling sederhana dari materi hari ini adalah bukan latihan yang membuat kita sukses, tapi latihan terencana yang membuat kita sukses. Yaitu dengan rencana, yang pertama kita punya model atau role model atau inspirasi. Siapa inspirasi Anda yang sudah sukses? Berikutnya bukan hanya punya role model, inspirasi, tapi kita juga harus punya mentor yang ngasih kita feedback. Bisa jadi dua orang yang berbeda, bisa jadi orang yang sama. Saya pribadi punya mentor. Dulu teman saya waktu kerja itu adalah mentor saya di bidang training motivasi, Mas Riki, terima kasih. Dan juga Pak Tung Desem Waringin, Anda berdua adalah salah satu mentor terbaik saya. Terus berikutnya adalah kita punya metode yang tepat untuk mencapai ke arah sukses tadi. Saya ikut pelatihan-pelatihan bagaimana cara jadi motivator, bayar harganya. Terus berikutnya, capai 10.000 jam terbang dan latihan Anda sampai 10.000 jam, dan disiplin terakhir. Anda pasti sukses. Oke, balik lagi mungkin tadi banyak pertanyaan yang masuk ketika repetition atau pengulangan-pengulangan ini supaya kita tidak terjebak di dalamnya, Betul. tapi tetap fokus tentang ketujuan kita, apa yang kita inginkan. Betul, yes. Bagaimana caranya? Jadi sederhana sekali, yang kita lakukan repetition tadi, atau pengulangan atau latihan tadi itu adalah untuk mencapai goal kita. Entah goal keuangan, entah goal karir, entah goal kita bahagia, dan lain-lain. Nah, untuk mencapai ke sana, tentu saja kita harus lakukan yang terbaik. Sekali lagi, kuasai emosi Anda, kuasai pikiran Anda, lakukan yang terbaik, maka keajaiban akan datang untuk Anda. Oke, Christian terima kasih banyak ya. Sama-sama. Nanti kalau banyak pertanyaan langsung masuk ke Twitternya Christian boleh, aja ya. silakan. Oke, terima Anda kasih banyak. bisa ke website saya di www.motivasiindonesia.com. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, tuntas sudah Motivator kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda lewat telepon maupun Facebook atau Twitter, banyak sekali. Kami mohon maaf tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan juga melontarkan pertanyaan, silahkan kirim ke account Facebook kami di motivatoksindoTV@yahoo.co.id dan juga follow Twitter kami @motivator. Dan tidak lupa follow Twitternya Christian Adrianto di @chrismotivator dan websitenya di motivasiindonesia.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Chantal Della Conceta dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, salam motivator.